Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang terus nyata dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara kehidupan kami tidak berkesudahan. Bersyukur juga hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Mohon Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita sekarang berada dalam suasana menjelang perayaan Natal. Kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Mika pasal yang kelima. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang keempat bagian A. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuannya akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Ayat 4 bagian A. Dan dia menjadi damai sejahtera. Kita akan belajar firman Tuhan dengan tema pengharapan dalam Yesus yang dinubuatkan oleh Mika. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, pengharapan adalah perkataan yang sering muncul di dalam Alkitab. Apa makna pengharapan sebetulnya? Pengharapan itu sesuatu yang diinginkan supaya dapat terwujud atau tercapai di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan juga mengajar tentang pengharapan. Menurut firman Tuhan, kata pengharapan itu kesungguhan untuk menantikan sesuatu yang baik supaya dapat terjadi di dalam kehidupan seseorang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dan Tuhan Yesus, Tuhan tahu setiap orang mengharapkan sesuatu yang semakin baik, mengharapkan sesuatu yang lebih baik. Dan Tuhan menghendaki supaya kita hidup mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nas yang kita baca ini merupakan nubuatan tentang tempat kelahiran Yesus dan apa karya Yesus bagi kehidupan manusia di dalam kedatangannya. Ketika Mika menulis ini, diperkirakan dia menubuatkan 700 tahun sebelum kedatangan Yesus. Cukup panjang. Kita akan belajar ada beberapa pengharapan yang Tuhan berikan melalui pribadi Yesus yang dinubuatkan oleh Mika. Yang pertama kita lihat dalam ayat yang ke-1 bagian B. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang pertama Bapak Ibu, Tuhan memberikan jaminan pengharapan kepada setiap orang percaya untuk mendapatkan kehidupan yang semakin meningkat. Tentunya setiap kita merindukan mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan-perubahan yang semakin baik tentunya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan Tuhan memang berkehendak supaya setiap orang itu mengalami perubahan-perubahan semakin baik, semakin ada peningkatan-peningkatan. Yesus pernah mengajarkan tentang peningkatan di dalam perumpamaan tentang talenta. Seorang memberikan kepada 3 orang pembantunya sebelum dia pergi supaya mengembangkan talenta. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang diberikan 5 talenta ditingkatkan menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Sebaliknya yang 1 dia tetap sembunyikan. Dan Tuhan berikan pujian kepada orang yang meningkatkan atau mengembangkan talentanya. Yang 1 tidak dikembangkan ya. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku ya?
Tuhan menghendaki supaya hidup kita semakin mengalami peningkatan. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita dipanggil supaya bukan saja menjadi orang yang sukses, tapi Tuhan menghendaki supaya hidup kita semakin itu punya nilai. Karena beda antara sukses dan bernilai. Nah, kalau bernilai itu levelnya lebih tinggi dibanding dengan sukses, Bapak Ibu ya. Kalau sukses itu biasanya ukuran hanya yang bersifat lahiriah. Ya mungkin hartanya, jabatannya naik ya. Itu sukses. Sebaliknya kalau bernilai itu ada buah-buah sikap di dalam kehidupan seseorang ya, yang lebih baik. Nah, Alkitab memberikan contoh kepada kita di sekitar kelahiran Yesus. Yang pertama adalah Herodes. Herodes dia orang sukses. Dia seorang raja, dia kaya raya, dia punya pengaruh luar biasa, dia pandai, dia punya kuasa. Tapi dia bukan orang yang bernilai. Dia iri ketika Yesus datang. Dia dengki, bahkan dia melakukan sebuah kekerasan luar biasa. Banyak anak-anak oleh perintahnya supaya dibunuh. Dia sukses tapi hidupnya tidak bernilai. Sebaliknya Alkitab mencatat di sekitar kelahiran Yesus ada orang-orang Majus. Mereka orang-orang yang bernilai. Mereka kaya, mereka pintar, tapi mereka punya sikap kerendahan hati. Jauh-jauh dari negeri timur mereka datang untuk melihat Yesus. Sebagai bentuk kerinduan akan kebenaran, mereka menyembah Yesus. Sebagai bentuk kerendahan hatinya, walaupun dia seorang yang mereka kelompok orang yang pintar, saudaraku. Bahkan mereka mempersembahkan hartanya, kekayaannya yang terbaik ya, dipersembahkan buat Yesus. Orang Majus adalah orang yang bernilai dalam kehidupannya, dan Tuhan mau supaya hidup kita ada peningkatan dalam nilai-nilai kehidupan, saudaraku ya. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan semakin harus ada peningkatan kehidupan rohani kita. Hubungan kita dengan sesama, Tuhan mau supaya kita semakin ada peningkatan, semakin jadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih, dan Tuhan Yesus kembali pada nubuatan Mika ini. Mika menubuatkan tentang tempat kelahiran Yesus. Bethlehem Efrata dijelaskan dalam ayat yang ke-1 bagian A. Engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda daripada akan bangkit bagi seorang memerintah Israel. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku ya? Tuhan dalam nas yang kita baca ini memberikan pengharapan kepada bangsa Israel waktu itu, kepada orang-orang Bethlehem. Bethlehem akan dipakai Tuhan. Bethlehem menjadi tempat pilihan Tuhan untuk kelahiran pribadi Yesus ya. Artinya kita melihat di sini bahwa Tuhan bisa membuat sesuatu yang tidak berarti menjadi berarti. Tuhan berikan harapan, di tangan Tuhan sesuatu yang kecil Tuhan bisa menjadi sesuatu yang besar. Di tangan Tuhan yang diabaikan menjadi berkat ya. Di tangan Tuhan yang direndahkan Tuhan bisa meninggikan. Tuhan pakai kota ini sebagai tempat Dia datang, kota kelahiran Yesus, sehingga Bethlehem dikenang oleh banyak orang, tempat tujuan banyak orang. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam hidup ini kita taruh hidup kita pada Tuhan. Di dalam Yesus, Tuhan bisa memberikan peningkatan dan kualitas kehidupan kita. Itu yang pertama, pengharapan dalam Yesus meningkatkan kehidupan kita semakin berkualitas. Yang kedua, kita belajar harapan yang diberikan Yesus di dalam kedatangannya yang dinubuatkan Nabi Mika. Ayat yang ketiga berkata kepada kita, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap sekarang, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Yang kedua, kita belajar harapan di dalam Yesus yang dinubuatkan Mika. Yesus memberikan pengharapan, yaitu pemeliharaan. Kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang penuh dengan kemungkinan-kemungkinan.
segala sesuatu bisa berubah. Kalau kita ibaratkan, langit tidak selamanya berwarna biru. Bisa saja tiba-tiba karena ada sesuatu, ada angin, bisa berubah mendung. Demikian juga kehidupan kita, ya, segala sesuatu bisa berubah, ya. Sehingga ketika perubahan-perubahan itu terjadi, ya, suka menjadi duka, yang senang tiba-tiba jadi susah. Ketika orang tidak siap menghadapi kenyataan seperti ini, bisa-bisa orang menjadi putus asa, bahkan kemungkinan dia menjadi stres, bahkan dia bisa berpaling dari Tuhan. Ini berbahaya dan Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Sebab itu dia datang ke dunia, dia berkarya untuk apa? Memberikan pemeliharaan dalam kehidupan kita. Makanya di dalam nas kita baca ini dijelaskan, ia akan bertindak menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Tuhan memelihara digambarkan seperti seorang gembala kepada domba-domba. Gembala biasanya dia punya sikap menuntun, mengarahkan ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Dia biasanya juga menjaga jangan sampai kawanan domba itu menyimpang atau kawanan domba itu diganggu oleh binatang-binatang buas. Gembala juga menolong ketika dombanya sakit. Gembala juga mencari ketika dombanya tersesat. Itulah Allah kita. Yesus datang sebagai gembala bagi kehidupan kita. Dia memelihara kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dia akan ada bersama dengan kita karena dia Emmanuel. Ketika situasi sedang susah, sedang berduka, ada pergumulan, dia gembala yang agung. Dia akan bersama-sama dengan kita. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, sebab dia Allah kita yang dapat kita harapkan di dalam kehidupan kita, dan itu dalam pribadi Yesus. Dia akan memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita sudah belajar tentang pengharapan di dalam pribadi Yesus yang dinubuatkan oleh Mika. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal. Kita memperingati kedatangan Yesus. Mari kita memahami bahwa Yesus yang datang itu adalah Yesus yang memberikan kehidupan yang semakin meningkat, semakin berkualitas, sehingga hidup kita berdampak untuk kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang kedua, Yesus yang datang itu memberikan pengharapan. Dia berjanji memberikan jaminan pemeliharaan dalam kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Berharaplah pada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.